Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai misi runtuhkan keangkeran Brawijaya, kelelahan dan badai cedera hantui PSM Makassar. Ujian berat menanti PSM Makassar pasca melawan Sabah FC pada partai pamungkas AFC Cup 2023 hingga 2024, Kamis 14 Desember malam. Tim berjuluk Pasukan Ramang harus melanjutkan lawatan ke markas Persik Kediri. PSM Makassar menantang Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur. Senin 18 Desember pukul 16 WITA melawan sang empunya Brawijaya jelas bukan perkara mudah bagi anak asuh Bernardo Tavares. Persiapan mereka sangatlah minim. Hanya 3 hari untuk menatap laga pekan 23 Liga 1 tersebut, hal tersebut membuat Bernardo Tavares sebagai pelatih sulit mematangkan taktiknya. Ditambah estimasi perjalanan jauh yang harus ditempuh dari Kinabalu, Malaysia ke kota Kediri, perjalanan panjang pasti membuat pemain alami kelelahan, kemudian, badai cedera kembali menerpa PSM Makassar. Sejumlah pilar pentingnya harus menepi. Seperti Reza Arya, Zaki Ashraf dan Yance Sayuri. Ketiganya tak dibawa lawan Sabah. Mereka pun juga masih diragukan turun saat lawan Persik. Dengan sejumlah persoalan tersebut, tugas PSM Makassar meruntuhkan keangkeran Stadion Brawijaya sungguh berat. Walau demikian, M. Arfan CS punya modal positif jelang laga tersebut. Secara statistik 5 pertemuan terakhir, PSM Makassar mengantongi 2 kemenangan, Persik hanya sekali menang. 2 laga lainnya berakhir imbang. Modal ini diperkuat dengan PSM Makassar tidak terkalahkan di 4 laga terakhir di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, meski hasil diraih kebanyakan imbang. Di kubu lawan, Persik dalam kepercayaan diri tinggi. Anak asuh Marcelo Rospiade ini baru saja menghentikan rekor 14 laga Persib Bandung tanpa terkalahkan. Bahkan, kemenangan diraih itu terjadi di hadapan publik Persib, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Minggu 10 Desember. Kemenangan tersebut memperpanjang catatan positif Persik. 4 pertandingan tidak terkalahkan, rinciannya 3 menang dan sekali imbang, ditambah, Persik punya catatan impresif jika bermain di hadapan publik sendiri. Dari 10 pertandingan di Stadion Brawijaya musim ini, Macan Putih membukukan 5 kemenangan, 2 hasil imbang dan hanya 2 kali kalah. Yusuf Meilana CS juga diuntungkan dengan kebugaran fisik. Pasalnya, jeda antar pertandingan lawan PSM Makassar 6 hari. Mereka punya waktu banyak untuk matangkan strategi, pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares menyebut. Lawan Persik adalah pertandingan penting, olehnya itu, ia akan melakukan perhitungan sebaik-baiknya dalam menjaga stamina anak asuhnya dalam melewati pertandingan padat dan perjalanan jauh. Kami adalah tim pejalan. Kami selalu berjalan baik di laga kandang maupun tandang. Jadi mari lihat persiapan kami, bukan yang terbaik sesuai yang diinginkan, namun kami tetap mencoba bersiap, ujarnya pada Rabu 14 Desember. Bernardo Tavares punya optimisme tinggi. Juru taktik asal Portugal menyebut, timnya akan berusaha menorehkan kemenangan, sebab, menurutnya, seorang pelatih yang tidak mempersiapkan timnya untuk menang tidak layak menjadi pelatih, sambung dia, sepak bola selalu memberikan kesempatan untuk menunjukkan dan coba memberikan yang terbaik. Jadi saya tidak mempersiapkan laga hanya untuk kalah atau imbang. Kami mempersiapkan semua laga untuk menang. Setelahnya memang ada kemungkinan kami kalah, namun kami tak boleh membuat rencana untuk imbang atau kalah, tegas ex-pelatih Helsinki IFK ini. Pengamat sepak bola, Tony Ho menyampaikan, menghadapi 2 kompetisi AFC Cup dan Liga 1 tentu sudah menjadi resiko. Pelatih pastinya sudah mempertimbangkan dan punya perhitungan, stok pemain yang ada akan dimaksimalkan di tengah badai cedera, resiko besar pasti datang, belum lagi soal keletihan setelah AFC. Konsentrasi harus dibagi dengan Liga 1, ucapnya dihubungi melalui telepon Kamis 14 Desember. Pelatih berlisensi AFC Pro ini menuturkan, rotasi pasti akan dilakukan Bernardo Tavares. Makanya, pemain yang diberi kesempatan bermain nantinya harus memaksimalkan dengan baik, buktikan bahwa dirinya layak memakai jersey klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, Sulsel. Setelah diberikan kesempatan harusnya diambil dan memperlihatkan kepada pelatih bahwa dia bisa juga, ucap Tony Ho. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.